nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, berbahagia sekali malam hari ini kita bisa berkumpul bersama. Insyaallah warga alumni angkatan 90 SMA 1 Kebumen kita bersilaturahim bersama. Malam hari ini kita di, dibersamai oleh Ustadz Gun Gun Syihabuddin. Insyaallah kita bisa sama-sama belajar dengan beliau. Kita mengambil momen menjelang Ramadan, sebuah bulan yang sangat mulia yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan yang sangat kita tunggu-tunggu ini, jangan sampai lolos karena kita menunggunya panjang. Ya mudah-mudahan kita juga mengambil manfaatnya dengan sebaik-baiknya. Kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua, sebelum acara dimulai, alangkah indahnya kita bersama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Burhan. Mas Burhan ini putra dari Mbak Nursa Uminatun. Kepada Mas Burhan dipersilakan. Baik, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini tiba-tiba tadi Zoom-nya terputus ini punya saya. Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak ada masalah ya. Baik, terima kasih kepada Mas Burhan. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran tadi membawa keberkahan untuk beliau dan juga untuk kita semua. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau bacakan. Sahabat-sahabat semua, ini sebenarnya kita menunggu apa, Prof. Jaini ya, Prof. ini, tapi beliau belum bisa hadir tadi katanya mati lampu nih. Jadi mudah-mudahan nanti mungkin beliau bisa hadir di tengah atau di akhir acara. Untuk itu kita langsung saja memulai kajian pada malam hari ini kepada Ustadz Gun Syiabuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang bersamakan kita di malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabat, sahabat, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang salih, yang salihah, umat nabinya yang bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalan tersebut sampai kematian menjemput, sehingga Allah pantaskan kita untuk memasuki jannah yang sudah disediakannya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini ya kita sedikit akan berbicara tentang mempersiapkan bekal terbaik menghadapi bulan Ramadan, ya, bulan yang istimewa, bulan yang disebut oleh para ulama sebagai sajian dari Allah Ta'ala atau ghanimah rabbaniyah. Ada sebuah doa yang diajarkan, ini bukan hadis ya, tapi doa yang disampaikan oleh para ulama, dan ini populer sekali. Doanya Allahumma sallimni ila Ramadan wasallimli Ramadan watasallimahu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku untuk sampai kepada bulan Ramadan, dan selamatkan Ramadan untukku, dan selamatkan aku darinya dengan amalan-amalan yang diterima. Nah, artinya kita memohon kepada Allah supaya amalan-amalan kita nanti di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pahala di bulan Ramadan ini besar luar biasa, ya. Pahala di bulan Ramadan ini besar luar biasa. Makanya kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak serius, maka tentu kita akan menjadi hamba-hamba yang merugi. Ya. Nah, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, man soma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang saum Ramadan penuh dengan keimanan dan ihtisaban. Pertama, di situ disebutkan bahwa kita itu harus iman dulu. Kita harus memiliki keyakinan bahwa puasa nanti di bulan Ramadan itu merupakan perintah dari Allah Ta'ala.
merupakan perintah dari Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban itu hitung-hitungan, ya. Jadi Bapak Ibu ketika menjalankan puasa itu harus hitung-hitungan, ya. Yang namanya hitung-hitungan, otomatis kita nggak mau rugi, betul tidak? Sama lah seperti Bapak minjem uang sama temen, gitu kan? Iya, jangan Itu kan suka hitung-hitungan tuh. Kamu minjem segini, Iya. belum dibayar, sekarang udah minjem lagi, misalkan ya. Ya. Sementara pas aku minjem kamu susah. Nah, itu hitung-hitungan ihtisab itu, ya. Jadi ihtisaban itu perhitungan lah dengan pahala. Makanya jangan pernah mengatakan bahwa orang ikhlas itu orang yang tidak berharap pahala. Justru orang ikhlas itu adalah orang yang berharap pahala, ya. Jadi ikhlas itu orang yang berharap pahala. Dia menginginkan apapun yang diperbuatnya itu dibalas oleh Allah, gitu. Nah, terlebih nanti di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena di bulan Ramadan ini dilipat gandakan semua pahala itu. Ya, jadi semua amal ibadah kita di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Makanya kita harus hitung-hitungan. Ya, jadi jangan sampai kita keliru memahami makna ikhlas, bahwa ikhlas itu dianggap sebagai apa? Tanpa pamrih, ya. Betul tidak? Kan sering kita mendengar bahwa ikhlas itu tanpa pamrih. Padahal Ramadan imanan wah tisaban, gitu kan? Jadi harus hitung-hitungan lah. Ya sama seperti bisnis hitung-hitungan nggak mau rugi kan? Kalau Bapak Ibu bisnis jual beli, ketika kita mau masuk bulan Ramadan, maka kita harus punya isti'dad. Isti'dad itu harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Nah, Ramadan, kata Imam Al-Qurtubi, kenapa disebut Ramadan? Ramadan itu maknanya yarmaduz dzunub, yakni membakar dosa. Ya. Jadi Ramadan ini fungsinya membakar dosa. Jadi apa namanya? Ramadan ini apa? Yarmaduz dzunub, yakni membakar dosa. Sehingga kata Nabi, gufirallahu ma taqaddama min zanbi, ya. Nah, kita sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari yang namanya dosa, ya. Sayang, saya nggak bisa ngelihat wajah-wajah Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi kalau bisa ngelihat mungkin bisa kelihatan mana yang banyak dosanya, ya, dan mana yang sedikit dosanya. Ya. Cuman sayang ini pada off cam semua nih. Jadi nggak bisa saya tunjuk satu persatu di mana yang banyak dosanya. Ya, jadi ya kan yang namanya manusia Bapak Ibu itu tidak pernah lepas dari yang namanya dosa, ya. Baik dosa yang secara disengaja ataupun dosa yang sengaja, dosa kecil ataupun dosa besar. Makanya Nabi SAW mengatakan as-sholatul khoms, sholat yang 5 waktu, kemudian al-jumu'ah ila jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahuma, gitu kan. Idza jutunibat kabair. Selama dia menjauhi dosa-dosa besar, maka sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, gitu kan, kemudian Ramadan ke Ramadan, itu semuanya akan menjadi penghapus dosa. Makanya sebelum kita masuk bulan Ramadan, para ulama menganjurkan kita untuk bertaubat, ya, banyak memohon ampun, banyak istighfar, gitu. Banyak memohon ampun sebelum kita masuk bulan Ramadan. Biar apa? Karena begini Ibu-ibu, Bapak-bapak, ya. Salah satu yang menjadi penghalang ketaatan, ya, salah satu yang menjadi penghalang ketaatan kita itu adalah dosa. Ini harus digarisbawahi nih. Salah satu yang menjadi penghalang ketaatan kita atau salah satu yang menjadi penyebab kita malas beribadah itu adalah dosa, ya. Gitu. Jadi kalau kita masuk bulan Ramadan kemudian kita sulit untuk beribadah, sulit untuk melakukan ketaatan, maka salah satu penyebabnya adalah
dosa. Gitu, makanya kenapa para ulama menganjurkan kita semua sebelum masuk bulan Ramadan kita harus banyak bertobat dulu, ya, harus bertobat dulu, harus bersih dulu, gitu. Karena nggak mungkin orang yang banyak dosa kemudian dia bisa melakukan ketaatan, tidak. Jadi harus bertobat dulu, memohon ampun kepada Allah dulu. Watubu ilallahi jami'a. Maka bertobatlah kalian semuanya, gitu kan? Gitu. Maka at-taubah as-shadiqah. Jadi yang pertama ya, perbekalan yang harus kita persiapkan sebelum masuk bulan Ramadan adalah banyak-banyak bertobat. Karena kita ini makhluk khoto wa nisyan, ya. Tempatnya khoto, tempatnya salah. Nah, contoh misalkan begini Bapak Ibu. Kalau saya tanya, mana yang lebih banyak, kita ini banyak salah atau banyak lupa? Halo, bolehlah di-on-kan lah, biar bisa ini. Karena kalau ini kan jadi ngomong sendiri saya ini. Bisi ngantuk Bapak Ibu ya. So, coba. Ya. Kira-kira teman-teman yang bisa on silakan di-on-kan. Nah, di-on-kan aja ya. Kita ini lebih banyak lupa atau lebih banyak salah? Dua-duanya. Dua-duanya. Kira-kira lebih banyak salah. Kan manusia itu kan biar kalau manusia itu tempatnya foto itu dia itu lupa, ya. Sifat yang melekat pada diri manusia. Jadi manusia itu akan senantiasa berbuat, bukan senantiasa dalam artian sengaja, tapi tidak akan lepas dari kesalahan dan juga tidak akan lepas dari sifat lupa. Makanya insan, nisyan itu satu akar kata, ya. Nisyan, nisyan itu bukan singkatan, bukan nisa sabian, ya. Nisyan itu, ya. Nisyan itu lupa. Cuman namanya nisyan kadang jadi lupa, ya. Kalau yang menjadi suaminya itu punya istri, nah itu dia lupa dia salah, misalnya. Jadi nisyan itu apa? Lupa. Nah manusia ini punya dua sifat yang senantiasa melekat di dalam dirinya, khoto dan nisyan. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kita sebagai manusia mana yang lebih dominan? Ya, apakah khotonya, salahnya, atau lupanya? Kira-kira? Salahnya. Benar, salahnya. So, sekarang kita definisikan dulu, apa makna lupa, apa makna salah? Ayo. Nah, ini ada Pak Januar Mutakin nih, ya. Apa kabar, Pak? Kan kelihatan tuh kalau di-on-kan kameranya, ya. Jadi wajah-wajah penuh pahala, wajah-wajah penuh dosa kelihatan. Ya, coba definisikan mana apa makna salah, apa makna lupa. Nanti kita bisa tahu mana yang dominan di dalam diri kita sehingga kita itu harus taubat. Karena salah satu penghalang ketaatan kita, ya, mumpung kita masih ada di beberapa hari terakhir ya menjelang Ramadan, sehingga kita bisa memperbaiki diri. Oh, jangan-jangan dulu Ramadan yang lalu yang kita lewati, kita tidak maksimal beribadah karena mungkin ada sesuatu yang salah. Kita tidak bertaubat dari kesalahan dan dari kelupaan. Bisa jadi begitu. Ya, makanya definisikan dulu apa yang dimaksud dengan lupa, khoto, nisyan, apa yang dimaksud dengan khoto. Khoto itu salah. Ayo, coba ada yang tahu? Krik. Jempling, ya. Ayo, oke, ya. Coba khoto itu, Bapak Ibu, ya, khoto itu kesalahan sebelum adanya ilmu. Itu khoto. Jadi kekeliruan yang kita lakukan sebelum adanya ilmu, itu khoto. Contoh misalkan begini, kita banyak sekali kekeliruan dalam menjalankan ibadah saum, ibadah sholat, atau ibadah yang lainnya karena tidak adanya ilmu. Nah, itu namanya khoto. Ya, itu namanya khoto. Jadi kekeliruan sebelum adanya ilmu.
Nah, kalau nisyan itu kekeliruan sesudah adanya ilmu. Jadi yang namanya lupa itu sudah diingetin, sudah dikasih tahu. Contoh kalau ibu misalkan nyuruh anak, tolong dong beliin ke warung, beli gula, beli terigu, beli cabai, misalnya beli sayur, ada 4 macam, ada 4 item, ternyata ada satu yang lupa. Artinya yang satu yang lupa ini bukan berarti tidak dikasih tahu, betul tidak? Dia sudah dikasih tahu, tapi ternyata lupa. Itu namanya nisyan. Nah, dalam menjalankan syariat, ya, kadang kita pun begitu. Sebetulnya sudah banyak yang kita ketahui, ya, sudah banyak yang kita ketahui, tapi karena tadi sifat nisyan itu melekat di dalam diri kita, sehingga hal-hal yang seharusnya kita lakukan, kita tinggalkan, kita abaikan, kita lalaikan. Itu namanya nisyan. Nah, jadi mana yang lebih banyak kira-kira yang dominan di dalam diri kita? Nisyan atau khoto? Duanya lah. Ayo. Dua-duanya lah. Dua-duanya. Menyerah ya Pak ya, dua-duanya Pak ya. Iya. Gini. Sebetulnya gini Pak, Bu ya. Kebanyakan kemungkinan ya, kalau kita sebagai Muslim yang yang melakukan kegiatan sehari-hari dulu, kemungkinan itu kita lebih banyak nisyan sebetulnya mah, karena sudah banyak hal-hal yang kita ketahui tetapi jarang kita lakukan. Itu namanya nisyan. Ya, contoh misalkan begini. Contoh dalam masalah sunnah misalkan, dalam masalah perkara-perkara sunnah. Kita banyak tahu perkara-perkara sunnah. Contoh dalam sholat rawatib misalkan, ya sholat rawatib. Saya sering jadikan contoh karena ini bersinggungan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya, sholat 5 waktu. Ya. Di dalam sholat 5 waktu kan ada sholat rawatib, Pak. Hukum sholat rawatib apa? Sunnah kan? Ya. Jadi hukum sholat rawatib itu sunnah. Kita tahu bahwa hukumnya sunnah. Sunnah itu untuk ditinggalkan atau untuk dikerjakan? Untuk dikerjakan. Ya. Tetapi karena kita menganggap bahwa sunnah itu kalau ditinggalkan tidak apa-apa, justru yang kita ambil itu adalah yang tidak apa-apanya. Nah, sikap kita terhadap sesuatu yang sunnah, menganggap tidak apa-apa kalau ditinggalkan, itu namanya lalai. Itu namanya apa? Nisyan. Gitu. Iya, kenapa? Karena kita sudah dikasih tahu, ini loh keutamaannya. Ya, ini keutamaannya. Contoh lain misalkan dalam puasa sunnah. Ya, kita tahu hukum puasa sunnah Senin Kemis misalkan ya. Hukumnya sunnah. Kalau sunnah berarti punya keutamaan. Kita sudah tahu ilmunya bahwa saum Senin Kemis itu sunnah. Tapi apa yang terjadi? Kita lebih banyak melakukan atau lebih banyak meninggalkan? Meninggalkan. Lebih banyak meninggalkan. Nah, itu khoto atau nisyan? Nisyan. Itu namanya nisyan. Nah, kan? Berarti kita tuh lebih banyak nisyannya, lebih banyak lupanya, lebih banyak melalaikannya. Betul tidak? Ya. Misalkan gini, contoh dalam sunnah rawatib muakkadah ya. Sunnah rawatib muakkadah itu kan ada 12 rakaat ya. Kata Nabi SAW itu akan dibangunkan rumah di surga. Betul tidak? Ya, jadi Nabi menjanjikan bagi orang yang terbiasa melaksanakan sunnah rawatib yang 12 rakaat, maka akan dibangunkan rumah di surga. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih sering kita apa yang kita sikapi dari sunnah rawatib itu? Lebih banyak mengerjakannya atau lebih banyak meninggalkannya? Ya setengah-setengah lah. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Kenapa bisa setengah-setengah? Nah ini Pak ya, kenapa bisa setengah-setengah? Kita kembalikan kepada bulan Ramadan. Kata Nabi, Ramadan itu kan wasul silati syaiton. Ya, diikat setan-setan. Rasa malas kita, ya, rasa nisyan, lupa, lalai, lupa bukan lupa tabiat ya Pak ya. Kalau lupa tabiat itu beda lagi. Tapi lupa yang menyebabkan kita abai terhadap sesuatu yang sesungguhnya bermanfaat buat kita, ya.
Jadi nisyan di sini bukan nisyan tabiat, bukan nisyan lupa, sama seperti ibu, misalkan ibu-ibu kalau melahirkan sakit tidak, Bu? Katanya sakit. Katanya sakit. Melahirkan itu sakit ya. Tapi kenapa bisa berkali-kali melahirkan? Katanya sakit. Tapi kenapa bisa berkali-kali melahirkan? Nah, itu kan Udah berarti lupa lupa. Lupa tabiat. Beda dengan sunat. Kalau sunat itu nggak bisa lupa. Makanya lebih menyakitkan melahirkan atau lebih menyakitkan disunat? Pak, Disunat. lebih Disunat. menyakitkan disunat. Iya. Karena kalau disunat nggak ada yang mau 2 kali. Ya. Disunat itu nggak ada yang mau 2 kali ya. Sementara kalau melahirkan, ya itu Bisa dibikin lupa. berkali-kali. Kalau melahirkan itu dibikin lupa, Pak. Ya, dibikin lupa. Gitu. Kalau melahirkan dibikin lupa. Ini lupa tobiah ini. Lupa yang bersifat tabiah. Atau misalkan dulu kita pernah punya musuh, tiba-tiba musuh kita tuh tiba-tiba hilang dari ingatan kita. Nah, itu lupa yang bersifat tabiah, pertolongan dari Allah. Nah, tapi lupa yang dimaksud di dalam tadi ya, definisi khoto wan nisyan itu adalah lupa terhadap sesuatu yang sesungguhnya sesuatu tersebut bermanfaat bagi kita. Tetapi setan melalaikan kita. Ya, setan itu melalaikan kita. Setan membuat kita abai, padahal kita tahu bahwa itu bermanfaat bagi kita. Nah, Ramadan itu membuat kita jangan sampai lupa loh. Ada amalan-amalan yang sangat bermanfaat bagi kita. Ya, jangan sampai kita dilupakan. Makanya gini, jadi nisyan yang menempel di dalam diri kita, itu sesungguhnya nisyan yang datang dari syaitan. Karena syaitan itu begini, Pak, ya. Di dalam Quran suratul A'raf disebutkan ketika Al-A'raf ayat 16, ayat 17, nanti bisa dilihat. Maaf, izin minum dulu. Ketika Allah menceritakan bagaimana pembangkangan iblis, kemudian iblis mengatakan sumala atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kami bagaimana dendamnya iblis ya. Sumala atiyanahum, maka kami akan mendatangi mereka. Mereka ini kan kalau kita lihat domir, kata ganti dalam bahasa Arab, itu kan lebih dari 2. Sementara yang menjadi musuh atau menjadi dendam iblis itu kan asalnya 2. Siapa? Adam dan Hawa ya. Tapi karena dendamnya, iblis berjanji, berupaya ingin menggoda anak keturunan Adam, padahal Adam itu belum punya keturunan ya. Nah, kemudian kata iblis apa? Kami akan mendatangi mereka dari depan. Maksud dari depan itu apa? La'atiyanahu mi baini aydihim, dari sisi akhirat, Bapak Ibu. Dari sisi akhirat. Maksudnya kita dibikin ragu sisi akhirat kita. Kita tahu tuh tadi misalkan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang berfaedah, ya, amalan-amalan yang bermanfaat bagi kita. Tapi ingat, lupanya kita, lalainya kita terhadap amalan-amalan yang bermanfaat itu ada andilnya setan. Karena setan mendatangi kita dari depan. Contoh gini, Bapak ingin masuk surga tidak? Ibu ingin masuk surga tidak? Pasti jawabannya apa? Mau. Ya kan? Pasti kita ingin masuk surga, ingin masuk surga. Surga itu yakin ada? Ada. Neraka yakin ada? Ada. Gitu kan? Nah, tetapi amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita ternyata tidak cocok dengan keyakinan kita. Betul tidak? Ya. Kita ingin masuk surga, tetapi usaha kita untuk mendapatkan surga itu sangat lemah. Ya, tadi misalkan perkara-perkara sunnah sering kita tinggalkan, itu menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya dibikin ragu oleh syaitan, ya, sehingga kita melalaikan. Kalau seandainya kita yakin, ya, sesuatu itu akan kita dapatkan. Sama lah kalau Bapak di dunia kerja misalkan, kalau Bapak telat, itu jelas tuh ininya punishment-nya. Kalau telat, gaji Bapak dikurangi sekian, ya. Kalau misalkan on time terus, maka Bapak dapat bonus. Itu kan jelas, ya. Yakin, real. Betul tidak?
Nah, sementara untuk urusan-urusan akhirat, kadang kita dibikin ragu ya. Udah jelas tuh puasa itu pahalanya begini. Sholat itu puasanya begini. Puasa sunnah begini pahalanya. Sholat sunnah begini pahalanya. Tetapi karena setan tadi memiliki andil yang cukup besar dalam menggoda kita, sehingga kita seringkali terlalaikan. Nah, makanya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, sebelum kita masuk bulan Ramadan, maka penting sekali kita membersihkan diri dari khotok dan nisyan itu. Ya, makanya ada satu ayat ya di dalam Quran surah Al-Baqarah yang dianjurkan untuk dibaca setiap malam sebelum tidur. Betul tidak? Ya, 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu kan itu sangat dianjurkan dibaca sebelum malam. Nah, ini harus jadi target Bapak Ibu, ya, menjadi kebiasaan kita bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setelah keluar Ramadan pun ini harus menjadi target kebiasaan, habit ya, menjadi habit kita membaca 2 ayat Al-Baqarah sebelum tidur dari amanah Rasulullah bima sama la yukalifullah. Di dalam ayat terakhir itu ada kalimat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau hukum kami karena kami lupa atau karena kami lalai. Ya kan? Gitu. In nasina au akhtana. Kalau kami lupa atau kami salah, ya. Nah, ini sifat manusia. Makanya pentingnya kita melakukan taubat. Dan Ramadan adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena tadi Bapak Ibu ya, salah satu yang menjadi penghalang kita melakukan ketaatan adalah banyaknya dosa. Banyaknya dosa. Sama seperti kata Utsman bin Affan, kalau seandainya hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah merasa bosan dengan kalam-kalam Allah. Nah, kalau hati kita kotor, ya, maka susah tuh hati kita melakukan kebaikan karena terhalang. Karena kata Nabi apa? Apabila seseorang itu melakukan sebuah kesalahan, maka nuktatan fi qalbihi nuktah, maka akan ditempelkan titik hitam di dalam hatinya, ya. Nah, semakin hitam hatinya, maka semakin tidak sensitif dia akan kebaikan. Betul tidak? Ya, karena semakin hitam hatinya, susah dia sensitif. Gitu. Tidak ada empati, ya, tidak takut dosa, ya. Kemudian tidak tergiur dengan pahala. Kenapa? Karena terlalu hitam hatinya. Nah, begitu ya. Makanya yang pertama yang kita lakukan adalah banyak beristighfar, ya. Banyak beristighfar sebelum kita masuk bulan Ramadan, ini bakal terbaik. Dan nanti di bulan Ramadan pun sama, ya. Karena bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan, bulan di mana kita minta untuk ditutup dosa-dosa kita, tidak diperhitungkan kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doa, ya. Banyak-banyak berdoa Bapak Ibu, ya. Doa ini senjata. Tadi kalau kita dengar ya, Qori membacakan surah Al-Baqarah 183, 184, 185 ya, 186. Ada kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu billahum yarsyudun. Nah, doa ini itu disisipkan oleh Allah di dalam ayat yang berbicara tentang saum. Apa korelasinya antara akan 183 berbicara tentang saum, 184 berbicara tentang saum, 185 berbicara tentang saum. Nah, 186 tiba-tiba berbicara tentang doa. Nah, apabila hambaku bertanya kepadaku, maka aku ini dekat. Nah, Bapak Ibu coba bandingkan kalimat-kalimat istifham di ayat-ayat yang lain. Itu biasanya kalimat istifham itu, kalimat yang ada sa'alanya, itu selalu menggunakan kata sambung kul. Contoh misalkan, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid, kul. Itu selalu begitu. Kemudian wa yas'alunaka madza yunfiqun, maka lanjutannya kul, katakanlah ya, ma anfaqtum lil walidain wal aqrabin, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul hiya adza fa'tazilun nisa fil mahid misalkan. Wa yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal. Ada kulnya, selalu begitu. Tapi kalimat istifham di dalam ayat ini itu tidak ada kalimat kulnya. Dan Allah mendahului
apabila hambaku bertanya kepadaku, bukan mereka bertanya dulu, tapi Allah mendahului. Apabila hambaku bertanya kepadaku, aku ini dekat. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin memosisikan dirinya, gitu kan, dalam tanda petik, itu tidak ada penghalang lagi. Berbeda dengan urusan-urusan yang lain. Kalau urusan yang lain itu melalui perantara Nabi untuk menjelaskan, ya. Tapi kalau dalam urusan doa, Allah ingin langsung hambanya itu meminta. Ya, langsung. Makanya kenapa Ramadan juga disebut sebagai syahrud doa, bulan memohon, bulan di mana kita banyak memohon, banyak meminta, gitu. Jangan yang kita minta itu masalah duniawi saja, Pak, ya. Kadang kita karena kan ijabah, Pak, orang yang sedang saum itu ijabah. Contoh misalkan gini, Bapak habis sahur, itu mulai kepikiran tuh, ya, nanti buat buka apa? Ya, habis sahur langsung kepikiran buat buka apa? Itu harapan bukan? Itu kan hope itu. Hope itu kan harapan, ya. Kemudian dari hope itu ada aksi, ya. Kemudian sore-sore Bapak teh ngabuburit gitu kan, cari makanan yang tadi subuh dibayangkan, ya kan? Nah, kayak gitu, ya. Nah, itu kan bagian dari doa. Itu bagian dari doa. Nah, kenapa, ya, alam bawah sadar kita itu diisi dengan doa-doa yang bersifat ukhrawi, ya, untuk kenikmatan-kenikmatan akhirat kita. Begitu. Kenapa? Karena ketika saum itu, kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang doanya itu tidak akan ditolak. Siapa? Orang yang sedang saum hatta yuftir atau indal iftar, ya. Artinya selama durasi dia melaksanakan ibadah saum, itu doanya ijabah, Pak. Ya. Banyak-banyaklah berdoa. Dan jangan pernah Bapak itu berdoa ketika tarawehan. Ya, ketika imam bacaannya panjang-panjang. Bapak malah berdoa, ya Allah, kapan berhentinya ya Allah? Ya. Ya Allah, kapan berhentinya ini imam ya Allah? Malah berdoanya salah kan? Malah berdoa di tempat yang tidak tepat, ya. Kita berdoa sesuatu yang tidak ada faedahnya, ya, kita minta kepada Allah supaya imam cepat berhenti. Jadi kan keliru. Padahal ketika selama kita melaksanakan ibadah saum, maka doa-doa kita diijabah. Jadi perbanyak nanti kita berdoa kepada Allah, ya. Jadi kenapa? Karena jaminannya orang yang sedang saum itu doanya ijabah, ya. Doa minta apa saja, Pak, Bu, ya. Tapi jangan sampai doa Bapak sama doa Ibu itu berperang di atas, ya. Bapak minta apa, Ibu minta apa, kemudian bertengkar di atas. Hati-hati, ya. Ya. Jadi harus diyakini nih bahwa doa orang yang sedang saum itu apa? Ijabah, gitu. Ya. Hati-hati tapi, ya. Makanya didiskusikan. Bu, Ibu mau doa apa, Bu? Ibu mau berdoa biar Bapak setia, kata ibunya, ya. Terus pas ditanya oleh ibunya, Bapak mau berdoa apa? Bapak mah cuma mau minta supaya ibu itu ridho, selalu ridho. Ya. Ya. Selalu ridho dalam hal apa saja. Nah, ini hati-hati nih, ya. Ibu-ibu jangan mau dikibulin oleh bapak-bapak yang meminta ridhonya, ya. Karena bahaya tuh, ya. Kalau ibu-ibu sudah minta ridho, kalau bapak-bapak berdoa, ya, kepada Allah supaya ibu-ibunya ridho terhadap apa yang dilakukan oleh bapak-bapak, hati-hati, itu tipu daya laki-laki itu, ya, berbahaya itu, ya. Sekali lagi, bulan Ramadan adalah syahrud doa, ya, perbanyak berdoa. Terutama begini, pertama ketika sahur, Pak. Ketika sahur itu perbanyak doa. Ya, jadi sahur itu jangan nonton acara-acara TV itu ngerusak, Pak, ya. Jadi acara TV itu sangat ngerusak itu. Itu mengurangi pahala itu, ya. Jangan sampai yang masuk ke memori kita, ya, yang masuk ke memori kita justru malah informasi yang tidak perlu. Seorang ulama mengatakan begini, saya bersyukur tidak mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak saya ketahui. Ada feedback ini, ya?
Dari mana ya? Ini dari mana? Jadi seorang ulama mengatakan bahwa saya bersyukur tidak mengetahui sesuatu yang tidak harusnya saya ketahui. Nah, kita ini banyak informasi-informasi yang tidak perlu Bapak Ibu, ya. Sementara informasi-informasi yang perlu yang bermanfaat kita tidak ketahui, ya. Kenapa? Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu yang akan menjadi memori kita. Ya. Contoh misalkan, mana yang lebih Bapak ketahui, sirah nabawiyah atau sirah para artis? Sirah nabawiyah atau sirah para artis, ya. So, ya kalau kita kebiasaannya nonton infotainment, maka kita tidak akan ketinggalan berita, ya. Ketinggalan berita Teuku Ryan segera berpisah dengan Ria Ricis misalkan, ya. Atau Kok Ustaz tahu? contoh, itu contoh, ya. Ya Saya hanya Ustaz. memberikan contoh, ya. Saya malah nggak tahu Ya. loh tadi. Kan namanya juga contoh, Bu, ya. Ya. Iya. Kalau iya, contoh lain, contoh Ustadznya lain. keren. Iya, biar Ibu tahu lah bahwa informasi itu tidak penting sebetulnya, mah, ya. Tidak Iya, pentingnya jumlah jumlah biaya yang sedang diperebutkan oleh Inara Rusli dan Virgon misalkan, ya. Itu contoh lagi itu, ya. Atau misalkan ya antara Desta dengan Natasha Rizky misalkan, ya. Itu contoh Pak ya. Nah, itu kan hal-hal yang tidak perlu kita ketahui. Iya, itu hal-hal yang tidak perlu kita ketahui sebetulnya mah. Tapi kenapa kita begitu kepo dengan itu? Ya. Tapi ketika saya tanya misalkan, Bapak, Ibu tahu nggak siapa Ummu Aiman misalkan? Ayo, tahu nggak siapa Ummu Aiman? Tuh langsung pada mati itu ininya, mic-nya. Ada yang tahu nggak siapa Ummu Aiman? Ada yang tahu nggak Pak? Siapa Ummu Aiman? Kan Ustaz cari di Google dulu Ustaz. Nah, jadi gini, ini contoh nih ya. Ketika kita membaca sirah, maka di situ akan ada hukum, ya, akan ada pelajaran, ya. Siapa itu Ummu Aiman misalkan? Ummu Aiman ini adalah istri kedua dari Zaid bin Harithah, ya. Zaid bin Harithah. bukan madunya, bukan. Tapi Zaid ini, nah itu siapa Zaid? Jadi istri pertamanya siapa? Istri pertamanya itu Zainab binti Jahsh, ya. Bibinya Nabi, anak dari bibinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kerabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata Zainab ini minta cerai kepada Zaid. Nah, ini kan ada hukum di situ. Loh, kok bisa Zainab minta pisah terhadap Zaid? Kenapa? Ada alasan syar'i? Tidak. Padahal Zainab ini anak yang istri yang solihah, perempuan yang solihah. Zaid juga perempuan laki-laki yang soleh, nggak ada kurangnya. Tapi kenapa Zainab minta pisah dari Zaid? Ternyata ada ketidaksekufuan di antara mereka. Sehingga kata Zainab, kalau kami meneruskan hubungan kami, maka kami khawatir justru akan menambah dosa. Nah, ini kan ada hukum di situ. Jadi kita tahu tuh, ya, ada informasi-informasi yang justru akan bermanfaat bagi kita. Ya. Nah, kemudian Zaid ini menikah dengan siapa? Ummu Aiman. Nah, diberikan keturunan, diberikan putra namanya Usamah bin Zaid, ya. Nah, itu menarik Bapak Ibu ya, kalau kita makanya kan gini, salah satu target Ramadan itu kita harus punya waktu untuk mengkhatamkan buku sirah, ya, mempelajari sirah. Karena sirah itu bermanfaat, ya. Karena di sirah itu kita bisa belajar hukum juga. Contoh misalkan masalah ini. Bapak Ibu, mayoritas di sini kita tidak akan memperdebatkan ini ya, memperdebatkan masalah penetapan tanggal.
Nah, masih nyambung, Pak. Terus lagi. Putus lagi ya. Putus-putus ya. Gak apa-apa, yang penting bisa nyambung. Contoh misalkan gini ya. Dari sirah itu Bapak Ibu ya, ketika kita mendengarkan cerita-cerita masa lalu ya yang bersifat tarikh, kita bisa mengambil atau bisa membuat pilihan ya dalam menetapkan keputusan. Contoh misalkan, saya tadi tanya apa? Bapak Ibu di sini lebih banyak nanti untuk satu Ramadan ikut kemana? Ikut ke pemerintah atau ikut ke Muhammadiyah? Nenta. Hah? Belum tahu. Nah, belum tahu. Nah, gini Pak ya. Nah, banyak di antara kita, orang-orang awam, ketika menetapkan awal Ramadan itu hanya sebatas emosi saja. Ya, ikut-ikutan saja bahkan. Nah, ini keliru ini. Ya, keliru ketika kita menetapkan pilihan itu hanya berdasarkan emosi, tidak berdasarkan ilmu. Padahal Islam ini ya selalu dibangun di atas ilmu, selalu dibangun di atas keyakinan, gitu ya. Nah, syariat itu dibangun di atas keyakinan. Nah, kalau kita belajar sejarah, nanti kita bisa mengkiaskan, kita bisa apa namanya mengkombinasikan gitu ya antara hukum itu, sehingga kita bisa menetapkan pilihan mana yang harus kita pilih. Contoh misalkan gini, kita itu kan akan senantiasa berhadapan dengan fakta, fact ya, atau dengan faith, keyakinan ya. Nah, syariat Bapak Ibu itu terkadang menyalahi fakta ya. Syariat itu kadang menyalahi fakta, betul tidak? Contoh misalkan gini, teman-teman kita di Muhammadiyah itu kan menggunakan metode hisab yang menjadi patokan apa? Wujudul hilal. Patokan mereka itu kan wujudul hilal, wujud hilalnya ada. Sementara teman-teman kita di Nahdiyin, di Persis, kalau Persis menggunakan kedua-duanya atau Aisyad, itu menggunakan ru'yatul hilal, melihat hilal. Ya. Nah, ini kita harus bisa mengkombinasikan mana sebetulnya yang paling tepat di antara dua metode ini. Apakah hisab atau ru'yat? Pemerintah ya, pemerintah itu kan menggunakan metode tadi ya, hisab digunakan sebagai alat bantu saja. Sementara ketetapannya, keputusannya berdasarkan ru'yat. Ya. Nah, nanti kita bisa memilih mana sih yang lebih tepat, ru'yat atau hisab. Nah, itu kan berdasarkan ilmu nantinya, sehingga pilihan kita itu tidak berdasarkan emosi gitu, ya. Nah, karena tadi syariat itu kadang berlawanan dengan fakta. Contoh ketika sholat gerhana. Sholat gerhana itu terjadi, Bapak Ibu, kalau kita melihat gerhana. Kalau gerhananya itu tidak terlihat, maka kata Nabi tidak perlu. Pertanyaannya, apakah gerhananya tidak ada? Gerhananya mungkin ada, cuman tertutup oleh awan, sehingga tidak terjadi. Begitu pula dengan hilal, ya. Hilal itu mungkin ada, wujudnya ada, tetapi tidak terlihat karena tertutup awan misalkan, hujannya lebat. Maka kata Nabi apa? Genapkan menjadi 30. Faktanya, apakah hilalnya tidak ada? Hilalnya ada, cuman tertutup, bukan lagi masalah derajat. Nah, ini kadang begitu dalam beragama itu kita harus mengedepankan faith, keyakinan, bukan fact ya, fact, fakta bukan fakta. Kadang fakta itu berlawanan. Contoh lain misalkan begini. Contoh nih, ada suami istri. Suami istri ini ya suami istri ya. Kemudian istrinya na'udzubillahi min zalik. Istrinya ini berselingkuh dengan orang lain, Pak. Ya. Istrinya berselingkuh dengan orang lain. Kemudian sampai berzina si istrinya ini. Sampai hamil. Sampai melahirkan anak.
Nah, pertanyaannya, anaknya itu dinisabkan kepada siapa, Pak? Ayo, Pada ibunya. ada yang bisa jawab? Bapak Pada biologisnya. ibunya. Ya kan? Ya, bapak Kepada bapak biologi. Jadi bapak Kepada biologis itu ibunya. bapak yang menzinahinya gitu. Iya, salah sebenarnya. Kepada ibunya. Iya. Jadi Secara ada de jure tetap Faktanya Kenapa? salah ya Ustadz. suaminya. Secara de Kepada jure tetap ibunya. suaminya. De Loh, jurenya. kan? Nah, itu dalam syariat ya, si Kepada istri ibunya. ini berzina dengan laki-laki lain, melahirkan anak. Otomatis kalau secara hukum secara biologis si anak ini adalah keturunan biologis dari laki-laki yang bukan suaminya. Tapi secara hukum ya, secara hukum si anak hasil perzinahan itu dinasabkan kepada suaminya yang sah. Iya. Ini kan menyalahi fakta. Padahal kan dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan itu bisa dibuktikan bahwa si anak ini secara biologis adalah anak si X yang tadi berzina dengan istrinya. Itu dengan bukti DNA, ya tes DNA dan seterusnya itu bisa dibuktikan, betul tidak? Tapi secara syariat itu membantah itu, walaupun secara fakta sekali lagi ya, secara fakta itu adalah anak biologis si selingkuhan si perempuan itu. Tapi secara syariat anak itu dinasabkan kepada apa? Suaminya. Begitu. Kan nggak logis ya? Betul tidak? Nggak logis Bapak Ibu. Nah makanya kalau kita bicara syariat itu bicara keimanan. Ya, jangan semata-mata karena apa? Karena nalar kita. Begitu. Ya. Baik, ada pertanyaan dulu, mangga biar nggak terlalu tunduh Pak ya, ngantuk. Silakan boleh didiskusikan mangga Pak. Silakan teman-teman kalau ada yang mau disampaikan. Mas Musa, Mas Mukhtar mungkin akan ada didiskusikan atau Data. yang lain juga boleh, silakan. Izin Tat bertanya. Silakan Bu. Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Tat. Waalaikumsalam. Iman itu naik turun ya Tat ya. Yap. Tapi setidaknya apa yang harus dilakukan agar relatif naik minimal tetap Tat, yang saya rasakan sangat susah untuk menjaga iman itu. Terima kasih Tat. Baik ya. Pemahaman Ahlus Sunnah bahwa iman kita ini betul yazid wa yanqus, naik dan turun. Nah, kata para ulama yazid bitta'ah, yazid itu naik karena ketaatan. Jadi kalau kita ingin iman kita naik, maka jalankan ketaatan. Ya. Makanya kata Nabi, "Fa'malu mastata'tum." Maka beramalah sekemampuan kalian. Siapa ini? Ya, kata Nabi, "Fa'malu mastata'tum." Beramalah sekemampuan kalian. Artinya kita harus mudawamah ya, supaya iman itu terus naik. Karena begini, Bapak Ibu ya, di usia Bapak Ibu yang di atas 15 tahun ini ya jangan sebut di atas 50 tahun, di atas 15 tahun lah ya, di atas 17 tahun. Kalau disebut di atas 50 tahun itu kelihatan tuanya ya. Di atas 15 tahun ini gitu kan. Bapak Ibu sudah yakin belum kalau tempat duduk atau tempat akhir kita itu sudah ditetapkan oleh Allah? Di surga atau di nerakanya? Sudah ya? Sudah yakin? Ya, sudah ditetapkan. Cuman kita tidak tahu di surga atau di nerakanya, kan begitu.
Tapi setiap jiwa yang diciptakan oleh Allah itu sudah dipastikan dengan ilmunya Allah tempat tinggalnya nanti di surga atau di neraka. Ya, gitu ya. Nah, kemudian para sahabat bertanya, wa kaifa na'mal? Kalau begitu buat apa kita beramal? Kata Nabi, fa'malu, beramalah kalian. Fakullu muyassarun lima khuliqalah. Karena sesungguhnya manusia itu akan dimudahkan untuk menjalankan amalannya sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Artinya kalau dia itu ahli surga, maka dia akan memudahkan dirinya mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Sebaliknya, kalau dia itu ahli neraka, maka dia akan mudah untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Makanya, ketika kita merasa bahwa kita itu imannya naik turun, maka jaga ketaatan. Mudawamatul amal, ya, menjaga dawamnya amal. Berusaha untuk memudahkan. Tadi, ya, ketika kita beriman, kita meyakini surga, maka kita harus berusaha, ya, memperjuangkan mendapatkan surga tersebut dengan amalan-amalan. Kita harus memaksakan diri. Jangan sampai kita bercita-cita masuk surga tapi amalan kita malah justru berlawanan. Nah, makanya supaya iman kita tetap naik, ya, jaga ketaatan kita. Kemudian kita harus berusaha untuk memudahkan, karena kalau orang sudah terbiasa melakukan ketaatan, maka tidak ada beban lagi. Contoh Rasulullah SAW, ya. Rasulullah itu kalau sholat kan, itu kan luar biasa itu panjangnya. Ya, kalau sholat malam itu. Betul tidak? Kalau kita tarawehan pasti cari yang pendek. Minta diskon lagi. Cari yang pendek teh. Betul tidak? Ya, ya kan? Gitu. Ini kan beda. Ya, kenapa? Karena Nabi itu sholat sudah tidak jadi beban. Sementara kita masih menjadi beban. Ya, ada orang-orang yang sholatnya hanya dengan kakinya. Sementara orang-orang yang luar biasa itu sholat dengan hatinya. Begitu menikmati. Ya. Nah, ini bedanya. Begitu. Makanya kita harus memperjuangkan, mempermudah. Sehingga kalau sudah mudah, itu menjadi kebutuhan, menjadi ketagihan, ya, menjadi sakau gitu dalam beribadah. Ya, Allah Ta'ala alam. Silakan, ada lagi enggak? Izin bertanya, Tad. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Rahmatullah. Pertanyaannya adalah, saya pernah memperoleh dari sebuah kajian bahwa anak yang dihasilkan dari proses zina itu nasabnya terputus dari ayahnya. Jadi dia hanya mempunyai nasab dengan ibunya. Oleh karena itu, salah satu larangan berzina itu adalah karena memutus nasabnya itu. Apakah yang saya peroleh itu benar atau tidak gitu. Kaitannya dengan bahwa pada masa dulu Rasulullah itu zina hanya terjadi 6 kali, karena bagi yang sudah menikah berarti dia terkena hukuman rajam dan sampai meninggal, dan kemudian bagi yang masih belum menikah berarti dia dikenai hukuman cambuk. Dan dengan adanya kemudian pengetahuan yang diberikan kepada umat Rasulullah pada waktu itu kemudian diriwayatkan itu kemudian bahwa anak hasil dari zina itu terputus nasabnya dari ayahnya, sehingga juga dia tidak bisa menuntut nafkah dari ayahnya, dia tidak bisa mengambil atau memperoleh warisan dari ayahnya, dan itulah yang menyebabkan zina itu betul-betul dilarang. Mohon penjelasannya. Betul. Iya, jadi kalau misalkan, ya, seorang perempuan yang single, perempuan yang belum menikah, sama laki-laki yang belum menikah, atau laki-laki yang sudah menikah, ya,
Kalau tadi kan contoh yang saya berikan perempuan yang sudah menikah, ya, maka si perempuan itu harus dirajam, ya, sampai mati karena dia sudah menikah, gitu. Nah, sementara anaknya dia tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya, nggak bisa. Betul tadi kan? Ya sama statusnya dengan perempuan yang belum menikah berzina dengan seorang laki-laki. Maka ketika si anak ketika melahirkan anak, menghasilkan anak, maka si anak itu tidak punya hak waris dari bapak biologisnya. Betul itu, ya. Bapak biologisnya tidak punya kewajiban untuk menanggung beban si anak itu. Iya, makanya rugi. Ya, jadi perempuan itu hati-hati, rugi banget ya kalau berzina itu, ya rugi banget, apalagi kalau sampai membuahkan hamil. Itu betul itu ya, hukum itu betul ya. Cuman kalau tadi saya memberikan contoh tentang fakta dan syariat yang tidak sesuai dengan fakta. Walaupun secara fakta anak itu jelas anak biologisnya, tapi secara syariat tidak bisa dinasabkan, kan begitu ya. Jadi dinasabkannya kepada siapa? Kepada suami si istri itu. Walaupun si istrinya, ya, kalau dalam hukum Islam dia harus mati, ya, harus mati, sehingga si anak itu menjadi tanggung jawab siapa? Suaminya, ya, menjadi tanggung jawab suaminya, bukan tanggung jawab si bapak biologisnya. Begitu. Jadi sama sekali ya, anak hasil zina itu tidak memiliki keterikatan apa-apa dengan bapak biologisnya. Nggak ada itu dalam Islam itu, ya. Ini untuk menjaga apa? Untuk menjaga tali pernikahan supaya tetap suci, menjaga warisan yang salah satu penyebabnya karena pernikahan. Ya, sementara anak yang dihasilkan bukan karena pernikahan yang sah, maka tidak mungkin dia mendapatkan warisan, karena warisan itu adalah hak atau harta yang sudah kembali kepada Allah, sehingga cara untuk membagikannya pun itu harus sesuai dengan syariat Allah. Begitu, Bu. Betul ya? Terima kasih. Sama-sama. Baik, barangkali ada yang pertanyaan lain lagi, silakan. Boleh, Mas Joko? Silakan. Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih bisa ikut Zoom ya. Pertanyaan yang pertama terkait tema malam hari ini kita untuk persiapan menjelang bulan Ramadan ya. Beberapa kajian saya selalu takut dengan tema yang terkait rusaknya pahala puasa. Ada beberapa yang itu diarahkan pada wanita. Di antaranya adalah menghibah, berbohong, kemudian yang katanya itu sering dilakukan oleh seorang wanita. Kemudian kata rusak itu, saya mohon penjelasan Ustadz, apakah dengan kita berbohong yang tidak sadar, terkadang ya, ada kalanya kita bicaranya itu mungkin tidak benar, berarti bohong ya. Berarti kita rusak itu yang dimaksud, apakah hilang pahala kita? Berbohong yang baik ya Mbak Indar. Gimana? Berbohong baik nggak ada deh. Berbohong demi aman. Kalau Rasulullah pernah mengajarkan yang berbohong untuk keamanan orang lain itu, yang ketika ditanya apakah ada yang lewat itu ya itu bohong. Tapi kajian yang sering kami terima itu kan bohongnya itu yang ucapan yang tidak benar. Jadi saya kok masih belum paham dengan rusaknya pahala. Apakah hanya sekedar berkurang pahala dari yang mestinya kita terima, atau sama sekali kita hanya lapar dan dahaga itu Ustaz. Yang kedua Ustaz, mohon maaf ini terkait, kita cuma sudah nikah nggih? Misalnya Ustaz terkait dengan hubungan suami istri, ketika pagi itu
eh, belum mandi tapi sudah terdengar adzan. Nah, itu kan ada yang bilang itu nanti akan mengganti apa gimana menurut syar'inya, karena tadi barusan debat masih ada yang mengatakan boleh tapi dengan syarat begini. Nah, ini saya mohon penjelasan jika itu terjadi, karena saya ada PR pertanyaan yang itu dalil naklinya saya belum tahu. Jadi jika ada, itu kan kebetulan yang bertanya Pak Sutri ya, pengantin baru. Dan barunya itu pernah alami hilap tidur sampai adzan subuh, bahkan sudah imsak dan tidak sahur, tapi sudah terlanjur batal hadas besar ya. Nah, itu bagaimana menurutnya? Besok ben saya jawabnya ada pedoman. Ada pertanyaan seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama ya. Kata Nabi, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa menahan dari perkataan zur, ya. Perkataan zur ini perkataan yang tidak ada manfaatnya, kebohongan, ghibah, ya. Perkataan yang mengandung unsur permusuhan, ya, ketika dia sedang saum, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh. Allah tidak butuh ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh dengan dia menahan lapar dan dahaganya, ya. Dia tidak butuh, Allah tidak butuh orang tersebut dengan menahan makan, menahan minumnya. Artinya sama sekali dicampakkan oleh Allah, ya, ketika seseorang itu tidak bisa menahan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Ya. Walaupun pendapat para ulama, mereka mengatakan bukan berarti saumnya tidak sah, ya, bukan berarti saumnya tidak sah. Saumnya tetap sah. Dia menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim melaksanakan ibadah saum. Tetapi pahala saumnya itu diserahkan kepada Allah, karena kata Allah, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Saum itu untukku dan saya sendiri yang akan memberikan pahalanya. Artinya di situ para ulama berselisih pendapat apakah orang-orang yang melakukan qaula zur itu pahalanya hilang sama sekali atau berkurang. Wallahu taala alam, ya. Yang jelas kita jangan bermain-main dengan itu. Artinya ini mah gibahnya gibah sedikit, gibahnya gibah syar'i, ini mah gibah syar'i mah nggak masalah. Nah, ini nggak boleh tetap, ya. Nggak ada itu istilah itu. Itu termasuk qaula zur, ya. Nah, makanya saum yang benar adalah saum yang bisa menahan diri kita dari segala macam perkara yang bisa membatalkan pahala saum. Makanya kenapa tadi si adik bilang di awal bahwa kita itu harus ihtisaban. Ihtisaban itu apa? Hitung-hitungan. Ini kalau saya begini nanti pahala saya berkurang. Kalau saya berbuat ini nanti pahala saya berkurang. Itu ihtisaban namanya, ya. Makanya kalau saya mengatakan ini nanti pahala saya berkurang. Kalau saya berbohong nanti pahala saya berkurang. Nah, ini ihtisaban. Makanya saum itu harus disertai iman dan juga ihtisaban, hitung-hitungan yang secara presisi. Jangan sampai pahala kita berkurang meskipun hanya 1%-nya. Begitu, ya. Allahu ta'ala alam. Nah, yang kedua, ketika seseorang berhubungan intim, ya, dengan pasangannya tentu saja yang sah, ya. Dengan pasangan yang Masa sah. selingkuh? Iya. Kemudian kalau berhubungannya ini memang di waktu-waktu sebelum sahur, ya, qabla sahur, ya, qabla sahur itu qabla fajar, ya, qabla fajar, dia berhubungan misalkan let's say 10 menit sebelum azan, dia berhubungan, ya, sampai dia lupa sahur. Tapi sebelum azan itu dia sudah selesai berhubungan. Apakah perlu diganti? Tidak. Ya. Tidak. Sah saumnya insya Allah. Walaupun dia belum mandi. Kenapa? Karena syarat saum itu bukan wajib mandi. Ya. Jadi syarat saum itu bukan wajib mandi. Contoh misalkan, ya, pulang taraweh, ya, pasangan suami istri yang masih muda-mudi pulang taraweh,
masih mesra gitu kan, baru nikah di bulan Sya'ban, tiba-tiba masuk bulan Ramadan, pulang taraweh, akhirnya melakukan hubungan misalkan ya. Nah, kemudian pas bangun itu jam 4 misalkan, setengah jam lagi menuju sahur. Mandi dulu atau sahur dulu? Kalau sahur dulu kan berarti ketika makan dalam kondisi kita tidak suci, katanya itu juga nggak bagus. Nah, itu nggak masalah, Bu. Itu nggak masalah. Ini nggak ada hukum syar'inya di situ. Jadi sahur itu bukan bagian dari syarat saum, ya. Sahur itu kan keutamaan, tidak menjadi penentu sah atau tidaknya. Sehingga ketika seseorang dalam kondisi junub, kemudian dia sedang sahur, maka itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kondisi janabah itu ketika dia mau melaksanakan sholat harus mandi. Sementara untuk saum tidak. Begitu. Ya. Tidak masalah insya Allah. Sama seperti misalkan begini. Bapak Ibu, maaf. Seseorang misalkan di siang hari dia mimpi. Ini wadahnya yang batal nggak saumnya? Ada yang mimpi basah misalkan. Batal nggak saumnya? Nggak disengaja, tidak kan Ustaz ya? Ya iya, kan yang namanya juga mimpi di luar. Itu nggak batal kan saum. Nggak membatalkan itu. Ya, tidak membatalkan. Gitu. Jadi kondisi junub itu bukan menjadi syarat ya. Kita harus sahur atau enggak. Jadi nggak masalah. Misalkan gini, kita janabah, junub ya, sebelum fajar, kemudian sebelum fajar kita sahur dulu dalam kondisi junub, tidak masalah. Kemudian ibu baru mandi jam 5-nya. Kenapa? Karena mandi itu syarat untuk sholat, bukan syarat untuk saum. Begitu. Ya. Jadi mandi itu syarat untuk sahurnya dulu ya, Us ya? Iya. Kalau waktunya terbatas, mepet, maka dahulukan sahurnya. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada syarat sahur atau saum itu harus mandi dulu, itu tidak ada. Begitu ya. Oke. Ustadz, ada pengembangan pertanyaan terkait makan sebelum junub. Ini konteksnya bukan untuk puasa ya, Us. Tapi kami pernah mendapatkan tausiah seorang ulama. Dan itu ulamanya insya Allah karismatik. Salah satu pesannya begini. Kalau ingin memiliki anak yang cerdas, dan diri kita sendiri juga tidak cepat pikun. Ini saya ingat-ingat itu. Alias kalau untuk anak kan masa perkembangan secara intelijensi untuk tumbuh kembang. Kalau kita udah tua, udah di atas 15 tahun, berarti kan tinggal masa-masa perkembangan, bukan pertumbuhan. Jadi khawatir pikun adalah jangan makan ataupun memberikan makanan kepada anak kita atau suami kita membuat minuman misalkan atau memasakkan sesuatu untuk suami ketika wanita itu dalam kondisi junub alias belum suci dari hadas besar karena berhubungan intim. Jadi baiknya mandi dulu kemudian bersih. Ya secara biologis bersih itu memang higienis ya. Tapi ini ada semacam semacam sugesti apa ya, Us. Jadi katanya anaknya nanti jadi nggak cerdas. Kita sendiri kalau sering melakukan itu makan atau minum pada saat kita masih junub itu cepet pikun atau cepet lali gitu katanya. Itu hukum syar'i gimana, Us? Enggak, itu butuh dalil, Bu ya. Hal seperti itu butuh dalil. Kenapa? Karena gini ya. Ketika sesuatu itu diikatkan dengan perkara-perkara duniawi, maka perkara duniawi ini bersifat tentatif, ya, bersifat tentatif. Buktinya apa? Banyak orang-orang yang memiliki anak-anak cerdas, padahal dia boro-boro ngerti masalah junub, betul tidak? Misalkan anak-anak cerdas, orang-orang kafir misalkannya yang nggak ngerti junub, anak-anaknya cerdas-cerdas gitu kan. Nah artinya sesuatu yang bersifat duniawi, kecerdasan itu kan bersifat duniawi. Kecerdasan, pikun ya, itu kan sesuatu yang bersifat duniawi ya.
Artinya itu tidak ada hubungannya. Adapun masalah afdoliyah atau adab, mungkin iya, ya. Tetapi masalah adab ini jangan diikatkan dengan sesuatu yang tadi, ya. Itu kalau pendapat ulama boleh-boleh saja, ya. Tapi ingat, ketika itu menjadi sebuah keyakinan, maka sandaran kita itu harus dalil, ya. Dalil Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW. Adapun kalau baru sebatas adab, boleh-boleh saja, ya. Adab kita masak dalam kondisi Bersih, suci. bersih suci, itu bagian dari adab. Silakan, ya, kalau bagian dari adab. Tapi meyakini sesuatu, ya, dengan tadi masalah adab tadi akan begini akan begitu, maka itu butuh topangan dalil yang qat'i, ya, begitu. Begitu, Bu, ya. Kenapa? Karena tadi perbandingannya ketika kita lihat orang-orang kafir misalkan, ya, mereka boro-boro junub dulu, tapi lihat anaknya sehat-sehat, misalkan, ya, anaknya pinter-pinter, misalkan. Kenapa? Karena itu standar duniawi, gitu. Kalau standar duniawi itu nggak bisa dijadikan tolok ukur. Karena Allah ketika menyayangi seorang hamba, ya, ketika Allah memberkahi seorang hamba, itu tolok ukurnya bukan keduniaan, gitu, bukan keduniaan, ya, begitu. Allah Ta'ala. Berarti Maaf, dalilnya ada enggak ini ya? pertanyaan dari chat ini, Ustaz. Pertanyaan pertama, bagaimana kiat-kiat agar bisa ikhlas dan menikmati ibadah termasuk puasa? Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara beriman yang benar terhadap qada dan qadar? Gitu, Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Ya. Ya. Pertama, iya, setiap amal ibadah kita itu harus ikhlas, ya. Jadi ibadah kita itu bisa menjadi ibadah yang makbulah atau mabrurah ketika memiliki 3 unsur, ya. Lillah, ikhlas karena Allah. Fillah, ya. Fillah ini artinya dikerjakan sesuai dengan contoh, sesuai dengan perintah Nabi SAW. Ada juklaknya, tauqif itu artinya ada juklaknya tuh, ya. Kemudian billah, kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan itu semata-mata karena pertolongan Allah, ya. Nah, ikhlasnya itu sendiri, lillahnya itu sendiri adalah ketika kita beramal tidak mencari pujian manusia, ya. Saum bukan karena ikut-ikutan. Makanya tadi saum kita itu bukan karena ikut-ikutan, karena manusia serempak melakukan saum Ramadan, kaum muslimin, kemudian kita malu. Nah, ini kan berarti tidak ikhlas. Makanya tadi imanan wahtisaban. Kenapa? Karena iman ini mengukur derajat keikhlasan kita, gitu. Ihtisaban, pahala yang kita harapkan itu juga bagian dari keikhlasan. Karena kita hitung-hitungan dengan pahala dari Allah. Nah, begitu, ya. Jadi ikhlas itu kita melakukannya hanya untuk Allah, bukan karena ikut-ikutan. Pahala yang kita harapkan, kita hitung-hitungan secara presisi, berharap pahala yang besar dari Allah, itulah ikhlas. Kita berharap surganya, itu ikhlas, ya. Kita takut akan nerakanya, itu juga ikhlas, ya. Jadi ikhlas itu semuanya kita kaitkan dengan Allah, ya, baik itu azabnya ataupun dengan pahalanya. Jadi orang yang berharap surga, kita berpuasa karena ingin masuk surga, itu ikhlas. Kita berpuasa karena takut neraka, itu juga ikhlas, begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, itu secara singkat begitu. Yang kedua, bagaimana cara mengimani qada dan qadar. Ingat bahwa 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, semua ketetapan itu sudah tertulis, ya. Secara umum semua ketetapan itu sudah tertulis. Maka setiap takdir yang ditimpakan kepada seorang mukmin itu semuanya baik. Yang jelek itu makdurnya, ya, gitu. Makanya kenapa kita harus iman kepada takdir? Kenapa? Karena takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Cuma sikap kitanya yang akan berbeda itu. Makdur itu penerima takdirnya. Ada istilah takdir baik, takdir buruk. Takdir baik, takdir buruk itu sesuai dengan pandangan manusia. Tapi secara hakikat, maka takdir itu semuanya baik, ya. Pasti ada hikmahnya, gitu. Makanya begini, Abdullah bin Mas'ud beliau pernah mengatakan begini. Kata Abdullah bin Mas'ud, lebih baik saya mengulum bara daripada saya harus mengatakan kalimat lau itu seandainya. Nah, kita seringkali diuji dengan kalimat lau, dengan kalimat seandainya. Contoh, misalkan ketika kita mau ke satu tujuan, ada 2 jalan yang bisa kita pilih.
ternyata kita pilih jalan A, ternyata di jalan A itu macet. Kemudian tanpa sadar kita mengucapkan seandainya tadi lewat jalan sana mungkin nggak akan terjebak macet. Ini adalah sesuatu yang mencoreng keimanan kita terhadap takdir. Nah gitu ya. Jadi takdir itu baru diketahui setelah terjadi. Nah, orang yang iman terhadap takdir adalah orang yang tidak menggugat sesuatu yang sudah terjadi itu. Adapun untuk memperbaiki ya, mengevaluasi ya, maka itu tentu saja dibolehkan. Tetapi menggugat, menjadi marah, menjadi kecewa, ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak iman terhadap takdir. Allah Ta'ala. Baik, ini satu pertanyaan terakhir ya. Ada Mas Rahmat mau bertanya, Mas? Izin. Silakan. Baik. Kaitan sama takdir. Jadi banyak memang sampai saat ini pun untuk membahas masalah takdir saya belum sampai. Artinya tadi banyak sebetulnya kalau dihubungkan jadi agak membingungkan. Tadi disebut bahwa manusia sebelum dilahirkan sudah ditetapkan surga dan nerakanya. Satu. Artinya bahwa ada orang yang sudah ditetapkan ke dalam surga dan ada pula yang sudah ditetapkan ke dalam neraka. Kalau semuanya takdir adalah baik, bagaimana terhadap mereka yang ditetapkan ke dalam neraka? Apakah itu juga kondisi terbaik untuk dia? Nah, ini yang kadang menjadi pertanyaan yang harus betul-betul kalau saya pribadi membingungkan. Kalau saya sampai saat ini memang berprinsip bahwa Allah tidak bakal zalim, tidak akan menzalimi. Jadi saya berkeyakinan Allah tidak satu pun menciptakan manusia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Itu enggak ada. Karena masuk neraka itu adalah azab. Artinya bahwa manusia yang dimasukkan ke dalam neraka adalah karena azab, bukan karena Allah. Artinya di situ betul mutlak karena manusia sendiri yang salah milih jalan. Kalau Allah itu pasti sudah menurunkan ataupun saya istilahkan gini, Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Fitrah itu posisi suci dan suci itu adalah jurusan surga. Jadi tidak ada manusia pun walaupun nanti setelah lahir jadi kafir, itu sebelum lahir dia sudah fitrah. Artinya jelas masuk surga. Sehingga ada yang mengatakan juga bayi yang kafir yang lahir itu masuk surga. Bayi yang dilahirkan oleh orang kafir dan meninggal sebelum balik itu masuk surga karena dia tidak ada dosa. Maka saya agak menjadi rancu tadi dikatakan ada yang ditetapkan masuk neraka. Ini gimana ya gitu. Mohon mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tentang sifat Allah, Allah itu alimun khabir. Ya, Allah itu maha mengetahui, alim, maha mengetahui, kemudian khabir itu mengetahui secara detail. Ya. Dan sifat Allah ini tahu apa yang akan terjadi, tahu yang belum terjadi, ya, tahu yang belum terjadi, tahu yang sudah terjadi, tahu yang tidak terjadi seandainya terjadi. Itulah ilmu Allah. Ya. Nah, ketika hadis Nabi mengatakan mana fasaminufusin, tidaklah setiap jiwa itu diciptakan illa kutibalahu, kecuali dituliskan baginya. Dituliskan di sini bukan berarti dia dijuruskan untuk masuk neraka. Cuman dengan ilmunya Allah tadi ya, dengan ilmunya Allah bahwa si manusia itu akan memilih jalan tadi misalkan kalau dia orang ahli neraka, maka dia akan memilih jalan neraka itu. Makanya kata Nabi, faqulu muyassarun lima khuliqalah. Orang itu akan memudahkan dirinya. Kenapa? Karena dengan ilmunya Allah tadi. Bukan Allah menetapkan seseorang itu ini penghuni neraka, bukan. Kenapa? Karena manusia itu kan
dia punya nikmat yang namanya huriyah, nikmatul huriyah, nikmat kemerdekaan untuk memilih. Fa'amma man a'ta wattaqa, fa'amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiru lil. Masuk lagi. Ya, baik. Mohon maaf, ini putus-putus. Ya. Jadi kan kata Allah apa? Wa nafsi wa ma sawwaha. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia dengan potensi fitrahnya. Betul tadi ya, orang kafir ketika si anak itu mati kondisi belum balik, maka dia akan kembali ke surga. Dan ini tidak keluar dari pengetahuan Allah. Begitu ya, nggak akan keluar dari pengetahuan Allah. Termasuk tadi ketika disebutkan bahwa Allah sudah menetapkan di situ bukan berarti Allah menjadikan seseorang itu buat, bukan, tetapi dengan ilmunya Allah, karena manusia itu diilhamkan fa'alhamaha fujuraha, fujur dan takwanya, maka Allah tahu nih orang ini akan menempuh jalan yang mana, ya, sehingga dituliskan karena tadi Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi nantinya. Makanya pertama gini, kalau kita memahami takdir itu sesuai dengan pengetahuan kita nggak akan sampai, ya. Tapi kalau kita mengimani, makanya takdir itu kan diimani, ya, bukan disesuaikan dengan nalar kita. Karena beda pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita. Kalau pakai standar pengetahuan kita, betul tadi ya, kan Allah Maha Rahman Maha Rahim, tapi kenapa Allah menciptakan manusia yang sengaja dibuat untuk apa? Penghuni neraka. Kan ini doesn't fair kan gitu ya. Nggak fair kan gitu. Nah, ternyata bukan begitu maksudnya. Ini karena pengetahuan Allah. Ya, Allah tahu saya akan memilih jalan yang mana, Allah tahu gitu. Ya, kemudian si A tahu, makanya jauh sebelumnya Allah sudah tuliskan. Kenapa? Karena dengan pengetahuannya yang luar biasa, yang alimun khabir tadi. Begitu ya. Jadi masalah takdir ini sekali lagi kita hanya bisa mengimaninya, ya. Tidak bisa diukur dengan pengetahuan kita yang sangat terbatas, ya. Dan beda antara pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah. Karena Allah itu tadi ya, rumusnya Allah mengetahui apa yang akan terjadi sehingga Allah sudah tuliskan tuh, ya. Allah sudah tuliskan sebelumnya kan, walaupun belum terjadi, tapi Allah sudah tuliskan itu, ya. Karena Allah tahu bahwa orang ini akan menempuh jalan aneh, begitu. Ya, begitulah mungkin secara Ustadz, boleh saya menyampaikan sedikit juga yang maksudnya adalah yang mungkin saya peroleh, tapi mungkin juga tidak begitu jelas yang nanti itu sekaligus juga saya mohon dilengkapi nanti, bahwa saya pernah mempelajari tentang qada dan qadar. Bahwa qada itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Seperti misalnya kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi sedangkan qadar itu adalah kadar. Kadar itu artinya sesuatu yang bisa kita rubah. Sedangkan yang berhak untuk memberi petunjuk itu tentu saja Allah, dan yang berhak untuk memilih kepada siapa yang akan diberi petunjuk tentu saja itu adalah hak prerogatif dari Allah. Tetapi kita mempunyai kewajiban untuk senantiasa semacam memberikan proposal kepada Allah, bahwa ya Allah,
jadikanlah saya termasuk golongannya orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang beruntung. Apakah pengertian kodok yang tidak bisa kita rubah dan kodar itu atau kadar itu adalah sesuatu yang bisa dirubah adalah suatu pengetahuan yang benar? Karena saya seringkali menyampaikan kepada murid saya bahwa kaitannya dengan ini, contohnya adalah kalau kamu ingin kamu secara kodoknya itu adalah kamu menjadi laki-laki, maka kodar kamu adalah akan jadi laki-laki seperti apa yang akan kamu pertanggungjawabkan kepada Allah. Kalau kamu jadi perempuan, maka perempuan seperti apa yang akan kamu pertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi anak, jadi siswa, jadi apakah pengetahuan yang saya sampaikan untuk terus terang untuk mengedukasi kepada murid saya itu benar, Tat? Terima kasih. Ya. Baik, ya. Secara umum memang pengistilahan qada dan qadar itu sama seperti yang Ibu sampaikan ya. Jadi qada itu satu ketetapan yang tidak bisa diubah ya, seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu qada itu ya. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang membalikan malah sebaliknya gitu, mendefinisikan secara terbalik ya ada. Tetapi yang secara umum yang tadi. Nah, kenapa? Karena secara bahasa, ya qada itu ketetapan. Wa qada rabbuka alla ta'budu, ini ketetapan yang tidak bisa diubah, bahwa wa qada rabbuka alla ta'budu, supaya kita tidak boleh menyembah selain Allah. Artinya ketetapan ini tidak bisa diubah. Itu qada namanya. Sesuai dengan contoh-contoh kalimat dalam Al-Qur'an. Nah, sementara qadar itu ketetapan namanya takaran. Qadar itu takaran, ya. Yang namanya takaran itu tergantung nanti ada usaha, ada ikhtiar. Ada ikhtiar. Contoh misalkan saya punya telur. Ya, saya punya telur. Kadarnya atau ukurannya ketika saya lempar, maka telur itu pecah itu. Telur itu, betul tidak? Betul tidak? Ya. Jadi telur itu kalau saya lempar akan pecah. Kenapa? Karena memang ukurannya begitu. Ukurannya seperti itu gitu ya. Nah, tetapi dalam qadar juga ada qada yang di luar ikhtiar kita. Ada qada di luar ikhtiar kita. Contoh misalkan begini, kita itu sudah menempuh takdir yang benar di jalan ya. Di jalan kita sudah sangat hati-hati. Tapi ada qada, ketetapan dari Allah ya. Makanya qada dan qadar ini tidak bisa dipisahkan. Gitu. Ada ketetapan, karena tadi qadar itu adalah ikhtiar kita mencari takaran yang pas, takaran yang benar supaya kita selamat, maka kita harus jalan hati-hati. Itu kan takaran namanya, ya. Tapi di luar takaran itu ada ketetapan Allah yang di luar ikhtiar kita. Ternyata justru orang lain yang menabrak kita. Ya. Nah, kita harus yakin, jangan, makanya gini, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, jangan bersandar sama ikhtiar. Kita wajib berikhtiar, mencari kadar, ya tadi kadar ya, kita pakai bahasa kadar, mencari kadar yang tepat, kadar yang sesuai, ya. Wajib tuh, ya, ketika kita mencari kadar yang sesuai itu. Hukumnya wajib. Ketika kita meninggalkan kadar, ya, yang sesuai dengan kita, maka kita sudah bermaksiat kepada Allah, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Tetapi sebaliknya, ketika kita bersandar sama ikhtiar, ketika tadi kita sudah hati-hati, kemudian celaka, kemudian kita bersandar. Kenapa ya? Padahal saya sudah hati-hati. Nah, tadi kalimat lau itu, kalimat seandainya itu. Padahal ada qada yang di luar kemampuan kita. Nah, ini makanya antara qada dan qadar ini tidak bisa dipisahkan. Walaupun secara definisi tadi, qada itu sesuatu yang tadi memang benar ya, sesuatu yang tidak bisa diubah. Ya sama tadi, ketika kita memang harus celaka, ya celaka. Sekalipun kita sudah menempuh kadar yang baik. Begitu. Betul, tadi Ibu memberikan contoh. Qada kamu itu sebagai laki-laki. Cuman kadarnya kamu ingin jadi laki-laki seperti apa? Laki-laki bertanggung jawab, beragajul gitu kan. Laki-laki, nah itu kan kadarnya. Gitu. Itu pilihan. Gitu. Betul Bu, insyaallah. Terima kasih. Makin seru Mbak Dwi. Tak sambung sedikit. Ustaz Joko, sama seperti yang kita diskusikan ketika kita bicara qada qadar ya.
Karena bagaimanapun juga kita pingin di posisi yang insya Allah beruntung ya. Dalam tanda Amin. kutip kita cari yang beruntung. Nah, Ustadz, terkait qada qadar itu kan dalam surat Al-A'raf ayat 11 kalau nggak salah ya, yang artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Nah, itu jujur menjadi moto hidup saya, Sehingga ketika kami memberikan motivasi kepada audien yang ketika kami berdiskusi, ini di luar konteks pemilu harus ada tema perubahan ya, tapi kita emang harus berubah gitu. Nah, kata berubah itu kan kalau kodok itu tidak bisa berubah alias paten ya Mbak Dewi ya, kodok. Sedangkan qadar itu yang bisa berubah. Apakah ada korelasinya dengan yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf itu, kita harus berubah. Jadi apa yang dimaksud dari ayat itu sehingga qadar kita itu menuju hal yang baik yang diridhoi Allah. Mohon penjelasan biar kami mantap dalam memegang moto hidup itu. Matur nuwun Iya. Ya, baik ya. Ini ayat ini kan kalau kita lihat sebelumnya kan itu lahu mu'aqibatum baina yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Ya, bagi manusia itu ada mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah, ada malaikat yang senantiasa menjaga atas perintah Allah. Dan Allah la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah apa-apa yang ada di kaum tersebut hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kaum tersebut mengubah dirinya sendiri ya. Artinya ada peran aktif dari kitanya ya sebagai makdur. Kita ini makdur, penerima takdir gitu. Ada peran aktif. Cuman yang harus kita ketahui bahwa takdir itu baru diketahui sebagai takdir kalau sudah terjadi. Ya, takdir itu disebut takdir, diketahui sebagai takdir kalau sudah terjadi. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengubah kalau belum kita ketahui? Ya. Jadi istilah mengubah takdir itu sebetulnya tidak ada istilah mengubah takdir itu sebetulnya ya. Kenapa? Karena takdir itu kalau sudah terjadi. Ya, ketika kita mengalami satu hal yang tidak kita sukai, maka kita harus mengubahnya, kan begitu? Mengubahnya. Nah, kemudian akan ada takdir berikutnya lagi setelah kita mengubah takdir yang bukan mengubah takdir. Jadi keliru sebenarnya kalau mengubah takdir. Jadi bahasanya apa ya? Agak susah juga nih bahasanya nih ya. Apa ya? Kan takdir itu baru diketahui sebagai takdir kalau sudah takdirnya. mengupgrade gitu ya, mengupgrade. Makanya kan kenapa di dalam Quran surat apa tuh Al-Hasyr ya, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Remedial. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Iya, coba perhatikan, coba evaluasi apa yang sudah terjadi. Ya, apa yang sudah terjadi untuk hari esok yang lebih baik. Nah, ini sama konteksnya. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Gitu. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum, makanya kan gini, manusia itu diberikan pilihan. Manusia itu makhluk yang ikhtiari ya. Makhluk yang ikhtiari yang bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri, tetapi tetap pilihan manusia, kita harus yakini sebagai ahlus sunnah bahwa pilihan manusia itu berada di bawah pilihan Allah. Iya, pilihan manusia itu senantiasa berada di bawah pilihan Allah. Jangan seperti kita menjadi orang-orang yang jabariyah ya. Qadariyah ya, qadariyah. Kalau qadariyah itu kan segala sesuatu tergantung manusianya. Nah, sementara kalau jabariyah kan, jabriyah itu segala sesuatunya tergantung Allah ya. Nah, saya mah begini juga karena Allah, saya jadi pencuri juga karena Allah. Nah, ini kan udah keliru ya. Nah, sementara Ahlussunnah itu dia bisa menentukan. Iya, nah kayak gitu ya. Itu Ahlussunnah. Gitu.
Panjang sih Bu kalau udah bicara takdir kalau takdir ya. Itu nggak bisa Ustadz, sampai Bisa semalam jadi ya. kalau bisa itu semalaman itu. jodoh, Bisa rezeki, semalaman. mati, itu yang 3 itu Iya. Us kan sering diungkapkan ya. Jodoh, rezeki, mati. Iya. Nah, dipikir-pikir ya memang itu qadar. Qadar betul. Qadar ya. Enggak Bu ya, gini apa kematian itu bagian dari qadha ya, ketetapan itu Betul. ya. Qadar. La yatakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun kan gitu. Kalau kematian itu tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa diakhirkan, itu kematian. Jodoh itu Jodoh. masih termasuk ikhtiari itu jodoh itu ya. Nah, kalau sudah terjadi itu takdir. Takdir ya. Jodoh itu takdir. Kenapa? Karena itu ikhtiari. Gitu. Nah, kapan tahunya? Karena kita berusaha dulu. Ya, kita berusaha dulu ketika kita mendapatkan si X, nah itulah takdir kita mendapatkan si X gitu. Bisa diubah, bisa ya. Bisa diubah. Di-upgrade. Cari jodoh yang baru gitu kan. Cari Di-upgrade jodoh ya. yang baru. Di-upgrade bisa. Itu takdir Memantaskan itu. diri ya, Tat. Iya, gimana? Memantaskan diri. Iya, memantaskan diri. Ayo janji nyindir aku. Upgrade lah. Begitu. Kalau ingin masuk surga ya memantaskan diri ya, Tat. Iyalah harus memantaskan diri. Makanya tadi muyassarun ya, kita harus muyassarun ya. Harus memudahkan diri gitu. Memudahkan diri, memantaskan diri supaya Baik, memang kita ditakdirkan gitu ya. Tambah seru Ustadz Joko. Makin Iya. malam makin seru. Baik teman-teman, ini semakin malam kelihatannya semakin seru kelihatannya. Tapi Ini yang waktu rezeki belum membatasi dibahas ya, kita. Us. Mudah-mudahan nanti ada Baru saatnya rezeki kita sama diskusi di rezekinya belum. hari yang lain. Sebelum kita tutup, mohon berkenan untuk kamera dibuka, kita kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama. Mohon kameranya dibuka dulu teman-teman. Sebentar ya. 14 berapa slide nih? 2 ya. Oh, cukup 1 slide. Sebentar. Ini mana print screen-nya ya? Saya coba dulu. Mas Rahmat, gini apa gini? Gini apa gini? Gini ya? Oh gini. Tetap gini ya Pak Us. Kita sehati. Jempol Iya, kita gini ya. jempol. Ya, langsung saya Ini kirim dong. di grup ya barusan. Yo, Baik, terima kasih teman-teman semua dan Ustadz Gun atas tausiahnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari yang beliau sampaikan. Amin ya Kita Allah. akhiri dengan sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan katsiran. Ustaz, Ustaz. Terima kasih untuk semua. Ya. Makasih. Teman-teman kalau masih mau ngobrol masih punya Kasih, beberapa Ustaz. menit sampai jam 10 nih, masih 9 menit lagi. Mohon Ustaz, maaf terima kasih bila banyak ada Ustaz. Maaf Sama-sama. salah. Iya, makasih. Di situ jam Iya, berapa makasih, Ustaz? Mas Joko. Panjang jalan. Pamit ya. Jam kurang 10 Bu. Jam berapa? Jam 10 kurang 10. Oh, jam 10 kurang 10. Kok Ya, sampai- kalau teman-teman masih ada yang mau Gimana, ngobrol, Ustaz? kita Ustaz tuntas sampai jam gimana 10. posisi? Maaf lahir batin ya semua teman-teman. Oh, Sami, iya. Sami. Sami-sami. Mbak Tuti, Selepas ngapunten. Sami. Mbak Tuti. Juga ya. Nanti Mana kita Mana? sih? Mbak Umi mana? Syawal insya Allah kita ini lagi ya. Syawal kita bikin kajian lagi ya. Insya Allah. Kok Ya tunggu Allah. Syawal Ramadan, Us? Tengah Ramadan. Iya, Tengah Ramadan, jangan ya, lama-lama. Katanya iman ibarat tanaman, lama nggak disiram nanti layu. Nggak dipupuk Betul, nanti betul. jadi mati. Jangan sampai Syawal ya, Us. Iya, betul. Setuju nggak, Us? Coba nanti Ramadan anu habis
habis sahur itu masih Habis nganu, Waduh, sahur. habis fresh. sahur. Nanti Iya. Aduh. Nah kalau Ustadz malam Gun-Gun, tadarus sampai terima malam. kasih sekali ya Us. Sama-sama. Jazakallah Ustadz Alhamdulillah. Gun-Gun. Amin. Wa Us, Mohon iyyakum. maaf banyak minta salah. maaf pertanyaannya rada sensi tadi. Bagus, seru. Itu ada guru pengantin baru. Oh, iya. Saya diskusi aja tadi seru. Saya Makasih ini ya Ustaz. belum tahu ini Zoom ini hari ini kok berapa kali mati, saya nggak biasa-biasanya nih. Karena free kali Mas Iya Joko. tadi. Enggak, Yang ini free tadi ada Zoom-nya Zoom berbayar ini. Kalau yang free tadi kan biasanya muncul kalau sih udah mati kata-kata free terus gitu. mati, ini nggak tahu kok seperti setengah jam terus dia mati Iya, sebentar gitu nge-lag kan, lagi. hidup lagi setengah Sering jam nge-lag. atau mungkin 3 itu kali apa tadi ya? 3 atau Iya, 4 kali ya, sering nge-lag. sekitar setengah jam Mm-mm. waktu itu kayaknya hampir sistematik Kirain gitu. mah punya gua aja. Kirain punya gua aja kemarin. Tadi yang mati kirain punya gua aja. Teman-teman ada yang punya Zoom nggak yang Link. komersial yang lain? Mas Rahmat, biasanya sekolahan punya langganan tuh Mbak Umi tanyain. Oh, baik. Biasanya punya link Mbak Umi. Sekolahan Akhirnya biasanya gurih. punya yang bulanan free. Mbak Dwi juga SMA biasanya Mbak Dwi. Belum Ada. nanya. Mas Joko, Ya, gimana Mbak? itu Ustadz Gun-Gun mau istirahat. Terima Oh kasih iya, sekali. kalau Ustadz barangkali ada acara lain, mau nggak Ustadz silakan di. Baik, ya Saya, itu saya pamit ya. Ustadz, Makasih ya. Terima makasih. kasih sekali, Pak. Terima Terima kasih kasih Ya. sekali Ustaz. ilmunya. Jazakallah Iya, Ustaz. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Mbak Tuti, apa kabar? Halo, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, ya. Sip. Mbak Tuti, Lama kapan banget pulang ya ketemu. kampung? Sekarang aku yang didatangi karena ibu bersamaku. Oh, bersama ibu lagi. Mbak Tuti berarti nggak pulang kampung dong. Enggak, Nanti kakak lupa sama kampung. adik-adik yang kesini. Nanti lupa pulang ke kampung halaman berapa lupa. Halaman 10. Aku tadi tutup Teman-teman, dulu. Pulang ke saya kampung pamit ya. halaman. Teman-teman, mohon maaf. Lahir batin, selamat menjalankan ibadah puasa. Sami-sami, Mbak. Sami-sami. Oke, Kami. saya mohon maaf sudah malam nih saya izin Iya, ini live ya. jam sebelah kita tutup ya sama-sama semuanya ya. Ya, kita tutup Iya. bareng-bareng. Ya, Iya, Numpang ampun Assalamualaikum. saya. Link Terima kasih. tutup. Assalamualaikum Teman-teman Mas warahmatullahi Rahmat, salam wabarakatuh. buat Mbak Umi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat semua. wabarakatuh. Ya, Mas Rahmat selalu sehat. Iya. ya Mas Iya. Rahmat, salam Mbak Umi ya. Iya, Mbak.